Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Sahabat kreatif, hari ini ya hari Rabu seperti biasa kita jumpa lagi dengan program belajar di Pro2 Guru Keliling. Dan sahabat kreatif, hari ini ada Pak Samsudin yang akan mengajarkan salah satu siswanya yang bernama Adela Puspita Dewi. Dan langsung saja kita bertemu dengan Pak Samsudin yang sudah stay di kepala. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Jadi Pak, ini di tengah pandemi juga, ini sekolah juga kosong juga ya Pak ya. Ini kira-kira sudah berapa lama ini tidak melakukan proses belajar mengajar? Ya, istilah yang begini ini perlu saya sampaikan bahwa memang keadaan ini tidak diinginkan oleh kita semua. Tapi ya kenyataannya seperti ini karena ini adalah anjuran pemerintah. Betul. Sekolah adalah lembaga pendidikan, makanya dari pihak sekolah tidak berani ambil sikap untuk menyekolahkan anak-anak tanpa ada keputusan dari dinas. Dinas juga tidak ada yang berani ambil kebijakan tentang hal ini. Oleh sebab itu, meskipun anak-anak tidak datang di sekolah, tapi inilah kebijakan pemerintah, kami tetap mendukung dan optimis untuk melaksanakan, yaitu kegiatan belajarnya di rumah aja. Jadi setiap saat 1 minggu 2 kali atau 3 seminggu 2 kali ya, tetap kami berkunjung ke rumah siswa. Jadi ini kurang lebih sudah berapa bulan Pak ini melakukan belajar di rumah? Kegiatan belajar di rumah ini mulai dari bulan Agustus. Mulai dari masuk tahun ajaran baru. Itu kami sudah melaksanakan program ini. Jadi berarti sudah kurang lebih dari awal pandemi bulan Maret sampai sekarang juga masih belajar dari rumah juga Saya ya Pak? masih belajar di rumah. Baik. Saya tesis, ini perlu saya sampaikan, saya tesis ini siswa tunagrahita. Klasifikasi tunagrahita itu kan ada beberapa macam tingkatan. Tapi yang siswa saya ini dia masih mampu didik sama mampu latih. Jadi dia kategori siswa didik. Maksudnya masih mampu didik, mampu latih, jadi istilahnya itulah siswa tunagrahita. Kalau memang tidak didampingi maka kebebasan di luar juga pergaulan dunia sekarang ya. Makanya kami juga berinisiatif untuk tetap bertindak. Jadi sahabat kreatif, habis ini langsung kita menuju ke rumah salah satu siswa yang nantinya bakal diajarin sama Bapak Samsudin. Belajar di Pro2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Baik sahabat kreatif, ini baru saja kita tiba di rumahnya Adela bersama dengan Bapak Samsudin ya Pak. Pak, tapi kalau boleh tahu nih, ini kan di masa pandemi juga, kira-kira untuk belajar di rumah ini Bapak punya berapa siswa selain Adela sendiri? Kalau untuk saya kan guru kelas, kelasnya Adela ini ada 5 siswa. 5 siswa. Ya, 5 siswa. Mereka rata-rata jurusan klasifikasinya sama. Karena di sekolah kan kita bagi. Ada jurusan tunagrahita, tunarungu, autis, itu kan dibagi. Jadi kalau untuk kelas saya ini jumlah siswanya ada 5 orang. 5 orang ya. Oke, langsung saja kayaknya kita ke dalam rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini sudah siap juga ini. Ini satu-satunya siswa perempuan. Satu-satunya siswa perempuan dari 5 anak ya? Dari 5 siswa itu yang perempuannya cuma dia sendiri. Baiklah. Halo, assalamualaikum. Jadi sahabat kreatif, ini ada Adela, betul Adela. Say hi dulu mungkin. Jadi sahabat kreatif, hari ini Bapak Samsudin akan mengajarkan Adela untuk pelajaran hari ini. Oke Bapak, sudah siap juga ya? Adela juga sudah siap ya? Langsung saja sahabat kreatif, kita ikuti dulu untuk pelajaran hari ini. Bagaimana kabar Adela? Baik. Alhamdulillah. Hari ini Adela kabar baik-baik, Pak juga baik-baik.
Oke, hari ini Pak orang seperti biasa kan beberapa kali Pak datang, orang belajar seperti biasa. Hari ini Pak datang lagi, ya orang lanjut, orang ke kegiatan belajar mengajar di rumah. Karena posisi keadaan sekarang ini sampai sekarang ada teman-teman jaga tanya, Pak belum sekolah. Ya itu gitu sudah. Pemerintah juga belum kasih izin untuk anak-anak semua harus terkumpul di sekolah. Nah, karena begitu ya terpaksa mesti Pak datang belajar di rumah. Tahu? Adalah siap belajar tak? Ya. Oke. Sebelum orang belajar seperti biasa orang harus patuhi peraturan pemerintah. Pemerintah anjurkan 3M dalam keadaan sekarang. Bagaimana penanganan COVID harus dengan 3M. Yang pertama pakai masker. Kedua cuci tangan. Yang ketiga orang harus pakai ini sanitizer. Tahu? Jadi ini pengganti cuci tangan. Karena Pak masuk tadi teralia ada tamu cuci tangan. Jadi orang sebelum memulai itu harus cuci tangan dulu. Pakai ini. Tangan benar. Sudah? Ayo. Sebelum orang mulai, pertama-tama orang berdoa dulu. Sebagai doa pembuka, orang baca Al-Fatihah. Ya? Bisa tak? Suara keluar sedikit. Boleh tegang. Ayo, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jikni iman warjukni fahman. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang buka buku. Hari ini orang belajar lanjutan tentang pembelajaran masih belajar di tema 1 ya, tentang temanku, sahabatku. Nah, coba Adela buka, Adela punya yang pernah apa kasih. Nah, orang hari ini orang lanjut di sebelum orang lanjut di pembelajaran berikut, Pak mau tanya dulu. Kira-kira yang subtema 1 pembelajaran pertama tentang kerjasama itu Adela paham ke belum? Nah, sekarang mau dengar. Coba Adela baca dulu. Nah, kemarin kan Pak tahu bilang Adela ini kan suka membaca, suka bertulis. Nah, sekarang coba Adela baca, Pak mau dengar. Coba ayo mulai. Baca dalam hati teks bacaan di bawah ini. Cermati aktivitas setiap anggota keluarga dalam bacaan berikut. Oke, tunggu. Nah, di sini cermati aktivitas anggota keluarga. Apa mau tanya dulu? Anggota keluarga yang Adila tahu, anggota keluarga itu siapa-siapa saja? Anggota keluarga itu keluarga yang di Adila di rumah sini. Ada siapa-siapa saja? Papa, Mama, Kakak, Ade, Dela, Afi, Andika. Nah, itu semua anggota keluarga. Dah? Nah, terus baca lanjut. Ini nama Edi ini ganti dengan nama Dela. Ayo coba. Aktivitas keluarga Dela. Sore itu ayah Dela membersihkan kolam. Keluarga Dela memelihara katak di belakang rumah. Bentar. Mereka mengembang biakan sejak telur sampai. Mereka mengembang biakan sejak telur. Mereka
mengembang biakan mem- mengembang biakan sejak telur sampai menjadi katak dewasa. Pintar. Della membantu menyiangi tanaman di sekitar kolam. Oke, pintar. Sementara kakak Della sedang sibuk mengerjakan PR. Adik Della asik bermain dengan sahabatnya. Pintar. Ibu memiliki kesibukan tersendiri di dapur. Beliau sedang menggoreng pisang. Pada saat beristirahat, mereka menikmati pisang goreng bersama-sama. Oke. Jadi ini kan bacaan tentang aktivitas Edi. Nah, karena aktivitas Edi ini paroba, jadi aktivitas Della. Nah, kalau padatan di Irham, ini kan Della teman-teman kan ada Irham, ada Al, ada siapa lagi? Raffi, Fajar. Kalau padatan di Fajar, Pak suruh, ayo coba Fajar baca. Aktivitas keluarga Fajar. Ulang ya. Nah, kalau padatan di Fajar, Pak suruh, ayo coba Fajar. Fajar baca tentang aktivitas keluarga Fajar. Nah, terus datang di Irham, Pak suruh, ya coba Irham baca tentang aktivitas keluarga Irham. Nah, jadi di dalam cerita ini, ya. Nah, oke, Pak baca ulang ya, supaya Della dengar. Sore itu ayah Edi membersihkan kolam. No? Ini kan ayah Edi. Oke, ganti dan Della, maka dia jadi sore itu ayah Della membersihkan kolam. Berarti Della sudah ingat. Oh, ini ayah, ini kan papa nih. No? Papa tugasnya membersihkan kolam. Terus keluarga Della memelihara katak di belakang rumah. Mereka mengembangbiakan sejak telur sampai menjadi katak dewasa. Della membantu menyirami. Ini seharusnya menyirami. Della membantu menyirami tanaman di sekitar kolam. Berarti Della petugas siram bunga di sekitar kolam. Nah, sementara kakak Della sedang sibuk mengerjakan PR. Berarti kakak dia bikin apa? Kakak ada bikin apa? Ada kerja PR. Terus adik Della asik bermain dengan sahabatnya. Berarti Adi ini Della PAD, dia bermain dengan dia teman-teman. Nah, terus ibu memiliki kesibukan tersendiri di dapur. Beliau sedang menggoreng pisang. Nah, beliau ini siapa? Ibu. Ibu, pintar. Sini beliau ibu memiliki kesibukan tersendiri di dapur. Tuh? Nah, terus beliau sedang mengerjakan menggoreng pisang. Beliau ini adalah ibu. No? Ibu, atau dia biasa panggil siapa kalau di rumah? Mama. Beliau ini adalah mama. Pada saat beristirahat, mereka menikmati pisang goreng bersama-sama. No? Oke. Nah, sekarang coba Della buka halaman berikut. Nah, ini dia punya gambar tentang aktivitas yang tadi ada di bacaan. Aktivitasnya ada di bacaan. Nah, aktivitasnya apa? Nah, di sini coba. Mereka sudah memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jadi mereka sudah memahami. Ini maksudnya kakak tadi sudah tahu bilang, kakak ini PR banyak, berarti dia lagi
sibuk bikin PR. Terus Dela petugas tadi bikin apa tadi di bacaan tadi? Menyiram bunga. Menyiram bunga di dekat kolam. Terus Papa bikin apa? Papa membersihkan kolam. Mama menggoreng pisang. Oke, pintar. Nah, coba sekarang baca lanjutan di bawah. Jalan di stop membaca di pintar. Coba ceritakan secara lisan kegiatan keluarga Dela. Ceritakan dengan bahasamu sendiri. Bagaimana dengan kegiatanmu bersama keluarga di rumah? Nah, jadi di sini ini kan tadi Pak Suganti dengan kata Dela. Jadi ini cerita ini menceritakan tentang keadaan Dela di rumah. Tapi cerita ini bukan Dela harus ikut apa yang ada di cerita ini. Tapi Dela bisa robah. Nah, Dela robah maksudnya Dela bisa di rumah saya terpiara kodok. Iya, memang Dela terpiara kodok. Dela bisa ganti. Nah, di rumah sini Dela ada piara apa? Oh, piara ayam. Oh, berarti Dela ganti. Saya mau cerita tentang saya punya kegiatan di rumah, tapi bukan piara kodok, karena memang di saya di rumah tidak ada kodok. Berarti saya apa saja? Oh, ada ayam. Dela bisa cerita. Saya piara ayam. Terus ayam pekandang siapa yang bikin? Dah? Nah, siapa yang jaga beli ayam pemakanan? Itu mesti ya Dela bisa bikin cerita seperti begitu sesuai dengan Dela keadaan di sekitar sini. Nah, selain ayam apa lagi? Ini sebentar ada tugasnya Dela bisa bikin Dela cerita sendiri begitu. Nah, bikin dalam bentuk karangan. Jadi Dela duduk Dela pikir, oh saya ini piara ini. Berarti saya nanti gitu. Nah, ayo coba. Nah, di sini pelajaran lanjutannya. Pelajaran lanjutannya buat pertanyaan terus baca yang berhubungan dengan teks bacaan di atas. Di sini diminta untuk buat pertanyaan. Nah, buat pertanyaan. Jadi maksudnya Dela yang bikin pertanyaan. Pertanyaannya berhubungan dengan teks bacaan dan gambar. Oke, panduannya. Pertanyaannya bentuknya model bagaimana? Oke. Gunakan kata tanya. Apa? Siapa? Bagaimana? Dan kapan? Jadi di sini ada berapa nih? Apa? 1, 2, siapa? 3, bagaimana? 4, dan ini kalimat pelengkap. Jadi dia lanjut kapan? Berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas 4. Jadi di sini diminta buat pertanyaan. Pertanyaan dengan menggunakan kata apa? Kira Dela bisa kata kira apa? Bikin pertanyaan tapi berhubungan dengan gambar ini. Atau berhubungan dengan bacaan tadi. Jadi pakai contoh. 1 apa? Pertanyaan dengan menggunakan apa? Tulis di sini. Apa yang dilakukan keluarga Dela waktu libur? Betul? Nah, terus berikut lagi. Apa yang dilakukan Papa? Apa yang dilakukan Mama? Nah, itu kan bikin pertanyaan. Jadi dapat suruh bilang, coba Dela bikin pertanyaan. Nah, berarti pertanyaannya begitu. Apa yang dilakukan? Ini menggunakan kata apa toh? Apa yang dilakukan Mama? Apa yang dilakukan Papa? Bisa? Ini pakai contoh. Nanti sebentar Pak suruh Dela bikin sendiri. Nah?
Nah, terus tapi kalau Pasu kasih contoh satu yang itu, dia jangan ikut itu lagi. Dia harus bikin yang lain lagi. Apa yang dilakukan siapa begitu? Sesuai dengan keadaan dia sendiri. Terus siapa? Yang berikut siapa? Siapa ini buat pertanyaan dengan menggunakan kata siapa. Nah, itu contohnya bagaimana? Siapa yang menggoreng pisang? Nah, jawabannya sama? Mama. Terus, siapa yang membersihkan kolam? Papa. Siapa yang mengerjakan PR? Kakak. No, bisa dah? Oke, yang ini nanti tugas ini karena posisi orang hanya belajar di rumah. Jadi Pak jelaskan habis. Nanti Dela bikin nanti minggu muka Pak datang, nah, Pak ambil. Jadi ini sudah berapa tadi yang Pak kasih? Ada Pak kasih soal tadi seberapa? Nah, 2. Nah, kita tanda. Mana Dela pepena? Kasih tanda. Ini yang pertama. Nah, ini coba ceritakan secara lisan. Nah, secara lisan ini Pak minta bukan secara lisan, tapi Pak minta secara tulisan. Jadi secara tulisan itu dia tulis dalam bentuk tulisan. Dia ceritanya hampir sama dengan bacaan ini. Tapi Pak mau tanya, di ini dia ada piara katak. Tidak ada? Nah, berarti harus ganti. Apa yang Dela piara, Dela tulis ulang dalam bentuk cerita. Apa yang Dela piara, siapa yang bantu kasih bersih, siapa yang dia cara jaganya bagaimana. Bisa tak? Bisa. Dela dia pintar kan. Nah, terus yang berikut, nah yang ini juga nih bikin pertanyaan, nanti Pak suruh Mama deng Papa bantu, maksudnya nanti Dela bilang, nanti Pak juga hubungi, kasih tahu bantu bikin ini. Nah, kalau ini buat pertanyaan yang tadi Pak suka contoh tadi dengan menggunakan kata apa, siapa, bagaimana, kapan. Pak suka contoh 2 tadi dengan menggunakan kata apa, pertanyaannya bagaimana, apa yang dilakukan Papa, apa yang dilakukan Kakak. Siapa yang menyiram bunga? Itu contoh. Nanti Dela bikin. Kasih habis bikin ya. Oke, terus standar. Terus berikut. Ini yang perlu Pak mesti jelaskan ulang. Ayo, coba Dela baca dulu. Pada hakikatnya, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Pada hakikatnya, setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban. Jadi anggota keluarga itu siapa-siapa tadi? Coba suara besar. Ada siapa? Papa. Mama. Kakak. Ade. Dela. Afi dan Andika itu kan masuk anggota keluarga lagi, toh? Oke, dorang semua itu mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Ayo, terus baca. Kumpulkan informasi tentang hak anggota keluarga. Pintar. Gunakan kedua pertanyaan berikut sebagai pemandu. Nah, di sini kumpulkan informasi tentang hak anggota keluarga. Gunakan kedua pertanyaan berikut sebagai pemandu. Nah, di sini tadi anggota keluarga tadi ada siapa? Papa, Mama, Kakak, Ade. Oke, sekarang pertanyaan pertama. Coba Dela baca, Pasal. Apa hak
anak dalam keluarga. Apa hak anak dalam keluarga? Nah, terus apa hak anak dalam keluarga? Terus yang kedua? Apa hak orang tua dalam Apa keluarga? hak orang tua dalam keluarga? Pada kesempatan ini yang perlu untuk Pak Guru pas mau kasih tahu, yang Pak ingin itu cuma konsentrasinya di sini, di apa hak anak dalam keluarga. Bukan cuma hak, ada kewajiban anak juga dalam keluarga. Hak orang tua, orang selaku anak tidak perlu untuk terlalu banyak ikut campur di situ. Orang tua tetap orang tahu, orang punya hak dan kewajiban. Tapi orang selaku guru bagaimana kasih ingat, hak anak adalah di rumah nih. Jaga belajar kata Rada. Belajar. Waktu jam makan ada makanan kata Rada. Makan. Semua itu siapa yang kasih siap? Kakak. Selain kakak? Mama dan papa. Jadi ini di sini apa hak anak dalam keluarga? Adalah pihak itu ini hak, bukan cuma hak dan kewajiban. Jadi kalau adalah haknya jam makan sudah ada makanan karena papa dan mama suka siap, adalah bateria papa adalah pe baju sutarabe, adalah pe jilau sutarabe, mama baramedi cara akal kasih siap. Itu adalah pihak. Tapi adalah harus tahu adalah pe kewajiban. Kewajiban anak itu juga penting. Orang tidak perlu untuk mau cari tahu kewajiban orang tua, tapi orang harus tahu kewajiban orang selaku anak. Nah, kewajiban anak yang pertama apa? Coba. Harus sekolah. Sekolah itu hukum wajib. Orang harus sekolah. Kalau sekolah berarti belajar. Dah? Nah, kalau dia bilang, papa saya pakai baju sutarabe, celana sutarabe, jilbab sutarabe, mama dan papa beli baru, iya dong beli. Beli itu karena adalah hak untuk pakai, tapi dia punya kewajibannya apa? Harus sembahyang, mengaji, dah? Nah, jadi begitu. Jadi di sini yang Pak ingin, kalau boleh, dia harus tahu, oh iya hak dan kewajiban Dela dalam keluarga. Jadi kalau di rumah, di dapur nih, jangan tunggu nanti mama panggil, Dela bantu mama dulu. Tidak perlu, Dela menyapu dalam rumah dulu. Tidak perlu, Nah, Dela lihat, dalam rumah ini kotor, ambil sapu, menyapu. Oh, di dapur sana mama ada bikin apa? Bubunya di dapur, ke belakang lihat. Oh, mama ada bikin apa? Mama ada memasak ini, dia bisa bantu. Harus begitu. Orang harus tunjukkan di orang tua bahwa orang selaku anak, orang punya kewajiban, orang punya hak untuk harus bantu orang tua lagi. Dapat lihat pinggir rumah kotor, jangan tunggu nanti mama. Waktu dia menyapu pinggir rumah, tak boleh. Jadi sebelum mama dan papa bilang, ini Pak Guru kasih ingat, tong besar harus bisa lihat. Jadi jam belajar, jam bermain, jam sembahyang. Ingat pagi sebelum bangun tidur habis kemarin lihat dulu, mau bantu mama nyimpan dulu. Pas menyimpang, dia sudah mandi. Kalau mau belajar hari ini, mau belajar tentang apa? Mau kasih ingat. Terus di luar ini pinggir rumah ini sekotor. Lebih saya menyapu dulu. Oh, habis itu sudah saya istirahat bermain. Jangan terlalu urus bermain sekarang. Apa? Jago bermain HP kata. Mau sebawa. Itu lebih bagus. Apa sekarang banyak teman-teman siapa Irham, ini Pak cerita Irham padatan di rumah itu dia mengantuk terus. Saya bikin apa yang malam tidur jam berapa? Dia bilang tidur jam 10. Bentar mungkin masa tidur jam 10 kalau ini jam begini anak mengantuk macam begini. Nah, tanya dia pe mama,
Ibu, Irham tadi malam tidur jam berapa? Dia tadi malam tidur sekitar jam 2. Dia bikin apa saja sampai malam begitu. Padahal dia urus bermain HP. Dia urus bermain HP. Jadi dia bermain HP itu DP mama tak bisa larang, DP papa tak bisa larang. Nah, sekarang pasu larang, tak boleh. Kalau Irham masih ingin sekolah, masih ingin berkata dengan pa, pokoknya ingin berkata dengan ibu-ibu guru, ingin berkata dengan teman-teman yang lain, harus buku dengar. Kalau Irham mau lawan papa dan mama, hari ini Irham mau lawan pak guru, pak guru tak terima. Jadi Irham mau dengar pak guru kata Rara, mau dengar. Apa juga ingin kalau boleh cedela juga gitu. Bermain HP boleh, bermain apa saja boleh, pak larang. Tapi ingat orang hak, orang kewajiban. Oh, ini semua jam sembahyang. Oh, ini boleh jam istirahat tidur siang. Harus turun tidur siang. Ini pinggir rumah kotor, dalam rumah kotor, orang boleh baku bantu menyimpan. Oke, begitu kan? Sekarang bagaimana? Ini berapa lama? Nah, ini proses pemeliharaan katak. Ini contoh. Contoh ini karena Dela terapiara katak, jadi sudah tak usah kurang. Nah, sekarang Dela lihat ini, tahu toh? Ini apa nih? Kucing. Nah, kucing. Pernah lihat kucing? Sudah. Nah, di sekitar rumah sini ada kucing kata Rana? Ada. Ada. Kucing ini, coba Dela baca dulu. Baca. Ini rahasia. Cermati gambar pertumbuhan kucing di bawah ini. Di sini cermati gambar pertumbuhan. Jadi namanya pertumbuhan ini kan dia tumbuh. Tumbuh itu berarti kayak pohon. Awalnya dia dari kecil. Karena dia tumbuh, dia semakin besar. Karena dia tumbuh lagi, dia semakin besar lagi. Ini kan proses pertumbuhan kucing. Awalnya dia masih kecil ini dia nama apa? Anak kucing. Anak kucing. Terus dari anak kucing ini dia berubah menjadi kucing. Nah, kucing berubah menjadi induk kucing. Induk kucing ini ada kalau kucing perempuan, ada yang kucing laki-laki. Ini dia proses pertumbuhan. Ayo, coba cari informasi hewan apa yang pertumbuhannya sama dengan katak. Jadi ini kan dia minta carilah informasi hewan apa saja yang pertumbuhannya sama dengan katak. Nah, maksudnya begini, ini perlu Pak jelaskan ulang. Nah, katak ini awalnya dari ini telur berubah menjadi ini, terus berubah lagi. Ini kan dia berubah terus, nah? Oke, lewat dulu. Terus cari informasi hewan apa yang pertumbuhannya sama dengan kucing. Jadi ada hewan lain yang pertumbuhannya seperti ini. Dia masih kecil, bentuknya seperti ini, besarnya seperti ini. Kalau katak tadi dia berubah bentuk toh, dari awalnya apa berubah menjadi apa. Nah, coba lagi di pembelajaran sini. Nah, ini. Jadi ini kan kucing tadi. Coba baca ulang dari sini. Nani Dela pintar. Dela ingin memelihara kucing. Dela minta ayah untuk membelikan kucing. Pintar. Ayah membelikan anak kucing. Nani wajib merawat. Dela wajib merawatnya dengan baik. Sekarang kucing Dela sudah besar. Jadi kucing Dela tumbuh dan berkembang. Dia tumbuh dan berkembang. Jadi awalnya dia kecil, dia berubah menjadi besar.
Itu dia ada proses, dia badan langsung dia berubah, itu kan tak mungkin, toh? Cuma kali apa? Ultraman, nah? Nah, tapi ini kucing dia berubah, ada dia proses, awalnya dia kecil sampai besar, itu dia lama baru dia jadi besar. Terus Suatu hari Della pergi ke sebuah taman. Di sana banyak bunga. Karena banyak bunga, di sana banyak kupu-kupu. Kupu-kupu tumbuh dan berkembang, dimulai dari telur menjadi ulat menjadi kepompong. Kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu berkembang, mengalami perubahan bentuk. Oke, di sini terambil DP apa di sini? Kucing Della tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang tapi tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan kalau kupu-kupu dia tumbuh dan berkembang tapi mengalami perubahan bentuk. Nah, sekarang Pak mau tanya. Nah, di sini kan contohnya kucing ini. Dia tumbuh dan berkembang tetapi tidak mengalami perubahan bentuk. Maksudnya awalnya dia masih kecil, dia pertama lahir sampai dia besar naik, dia modelnya begitu. Dia berubah. Kira-kira selain kucing, apa lagi yang Della tahu? Yang Della lihat, dia pertama jadi masih kecil. Dia tumbuh besar sampai besar, dia berubah, dia begitu sudah. Apa? Kucing. Selain kucing apa? Ayam. Coba Della pikir, ayam itu dia mengalami perubahan bentuk kata Raja. Ayam itu dia berasal dari mana? Berasal dari anak ayam atau dia berasal dari telur ayam? Telur ayam. Oke. Kalau dia berasal dari telur ayam berarti itu dia tumbuh dan berkembang tapi mengalami perubahan bentuk. Ayam itu dia sama dengan kupu-kupu. Kupu-kupu itu awalnya dari telur berubah menjadi ulat berubah menjadi kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Nah, terus kalau telur ayam juga sama. Awalnya dari telur, kemudian berubah menjadi anak ayam, terus anak ayam berubah menjadi ayam. Itu kan mengalami perubahan, nah? Oke, Pak coba mau tanya, Della pernah lihat dong jual anak ayam? Anak ayam yang warna-warni itu. Sudah. Kan ada yang warna merah, warna kuning, huh? Itu kan masih anak ayam. Kira-kira dia warna merah dan warna kuning itu kalau piara sampai besar, dia warna masih merah begitu kata Rada? Putih. Nah, dia berubah tuh? Nah, berarti dia mengalami perubahan. Kayak gitu. Nah, jadi coba itu yang mengalami perubahan. Tapi kalau yang mengalami perubahan, kira-kira apa? Selain kucing ada? Kelinci. Terus selain kelinci apa lagi? Kira-kira kambing itu dari DP anak masih kecil sampai besar itu dia berubah kata Rana? DP apa yang berubah? Awalnya dia masih kecil, terus dia besar sampai besar. Apakah DP mata berubah atau DP telinga berubah? Atau awalnya dia masih kecil dia berjalan dengan kaki 2 sampai besarnya berjalan dengan kaki 4? Atau bagaimana? Berubah kata Rada? Tarada. Nah, dia sama dengan kucing lagi. Awalnya anak kucing, sama kambing juga begitu. Awalnya anak kambing berubah menjadi kambing, dia tumbuh dan berkembang, tapi tak mengalami perubahan. Nah, itu kambing. Terus selain kambing apa lagi?
Sapi. Sapi. Oke, itu contoh. Nanti ada tugas. Akan ada hewan yang mengalami perubahan. Mengalami perubahan tadi tuh. Dia bilang satu tadi. Ini kupu-kupu. Ini contoh gambar ini. Kupu-kupu itu awalnya dia berasal dari telur. Ini telur yang ini. Yang bintik-bintik hitam di daun ini. Ini telur. Telur kupu-kupu. Dari telur ini dia berubah menjadi ulat. Dari ulat dia berubah menjadi kepompong. Jadi ini Pak mau cerita. Karena memang Bella pernah lihat dia proses ini ke belum? Pernah lihat? Betul? Ya, dia tak apa di daun. Tergantung di Daun. daun. Pernah lihat ulat? Sudah. Ulat ini yang nanti dia berubah jadi kepompong. Itu dia berjalan berpindah ke terada. Pindah-pindah. Dia berpindah cuma di sekitar daun-daun sini saja. Daun ini dia makan daun ini. Habis itu dia tambah besar. Dia pindah di daun satu lagi. Dia tambah besar. Langsung dia jari-jari hilang semua. Dia mata hilang semua. Dia langsung jadi kayak ini tak? Kepompong dia tergantung di daun. Kepompong ini dia tergantung begini ketinggal beberapa saat kemudian mulai keluar. Di sini mulai buat bentuk sayap atau bentuk dia badan. Kemudian di sayap bergerak, sayap keluar. Langsung dia jadi kupu-kupu. Itu kan dia mengalami perubahan. Tadi kata juga mengalami perubahan. Terus selain kupu-kupu, selain ayam apa lagi? Adela punya kamar mandi? Kamar mandi. Ada tempat penampungan air? Ada bak air? Ada. Kira-kira bak air itu adalah tinggal barang 2 hari kah, 3 hari kah? Kira-kira ada lihat itu jentik-jentik ulat-ulat kecil di dalam tak? Iya. Ada ulat-ulat kecil dalam air kata? Ada. Dia bisa dapat tahu kira-kira ulat itu datang dari mana? Nyamuk. Nyamuk. Dari nyamuk. Nyamuk itu dia bertelur di atas air. Dia telur jatuh di dalam air. Kemudian beberapa saat kemudian telur itu dia berubah menjadi ulat-ulat itu. Ulat-ulat lari dalam air. Habis tiba-tiba dia keluar di permukaan air. Beberapa saat kemudian dia mulai sayap keluar. DP mulu keluar. Dia berubah jadi nyamuk, dia terbang. Jadi nyamuk itu juga dia mengalami perubahan bentuk. Jadi sekarang ini dia tugas yang terakhir. Jadi tadi kan sudah tahu. Yang pertama Dela menceritakan tentang keadaan Dela tulis toh. Tadi kan di situ ceritakan secara lisan. Tapi Pak mau Dela rubah, Dela ceritakan secara tulisan, secara tertulis tentang kegiatan keluarga Dela. Papa, mama, masing-masing di dompet, kesibukan di rumah masing-masing. Terus yang kedua tadi tentang apa tadi? Kedua tadi tentang kewajiban anak dalam rumah. Satu ini cerita, terus buat pertanyaan. Sudah, yang buat pertanyaan ini tak usah sudah, langsung di kewajiban saja. Pak mau minta Dela bisa bikin Dela punya hak dan kewajiban anak di rumah itu. Pak minta 5. Tolong tulis di sini. Ini hak dan kewajiban anak dalam keluarga. Jadi Dela haknya apa, kewajibannya apa? Bisa kan? Bisa. Terus yang berikut ini. Amati hewan di sekitarmu, tulislah pengamatan tentang perkembangan hewan dengan memberikan tanda
tanda centang pada kolom yang tepat. Jadi di sini nama hewannya apa? Satu, nama hewannya apa? Kalau mau tulis apa? Oh, sapi. Nah, sapi itu dia masuk tidak berubah bentuk atau berubah bentuk. Kalau tidak berubah bentuk, centangnya di sini. Kalau berubah bentuk, centang di sini. Bikin dalam bentuk kolom seperti gini. Jadi ada 3 tugas ini. 3 tugas yang pakai ini dia harus bikin. Dia harus bikin. Nanti minggu muka Pak datang lagi. Kan ini cuma belajar di rumah. Jadi bikin tugas 3 tuh. Nanti kalau Dela bingung atau Dela rasa bilang cara mengerti, nanti kasih kabar Papa. Suruh mama hubungi Pak dulu. Ini Dela cara mengerti Pak, jelaskan. Nanti tanya di Pak, lah Pak kasih jelaskan. Ini Pak bisa telepon kemari Pak Dela, lah Dela bisa. Oke, karena mungkin begitu sudah. Kurang istirahat dulu. Oke, sebelum orang akhiri orang punya pertemuan hari ini, Pak mau tanya, kira-kira Dela mengerti apa yang Pak jelaskan kata-kata? 3 tugas tadi, kira-kira Dela bisa bikin kata-kata? Pak mau minta kepastian ini. Bisa? Bisa kata-kata? Bisa, Pak yakin bisa. Kan sudah ada di dalam buku. Kalau cara mengerti, tanya Papa ulang. Oke, seperti biasa. Sebelum orang mengakhiri orang kegiatan belajar mengajar, orang akhiri orang kegiatan belajar mengajar, orang harus tutup dengan baca surat wal asri. Bentar. Oke. Dela pimpin. Sebelum orang akhiri orang kegiatan belajar mengajar, mari orang sama-sama baca surat wal asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, demikian sahabat kreatif untuk belajar di Pro 2 RRI Guru Keliling hari ini bersama dengan Pak Samsudin dan juga Adela ya. Terima kasih banyak buat Bapak yang sudah rela jauh-jauh ke sini ya untuk mengajarkan Adela hari ini dari SMP LB Negeri Kota Ternate ya. Terima kasih banyak, dan walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini juga, tapi semangat Adela untuk mau terus belajar, mengejar pendidikan dan juga cita-citanya terus semangat terus gitu. Nah, jadi kayak saya jadi teringat dengan kata-kata bijak dari Malcolm gitu ya. Dia mengatakan bahwa pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Belajar di RRI dengan Guru Keliling. Terima kasih. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Semua murid, semua guru.